Masuk rumah sakit banyak pemberitaan Pak Haji itu fitnah kayak begini. Tapi banyak teman-teman yang bilang katanya cukup kaget karena Pak Haji Bolot itu apa ya, nggak pernahnya masuk rumah sakit. Semuanya gimana hari ini? Sehat ya semua ya? Happy selalu. Saya Kak Ros yang menemani Anda di acara Rumpi No Secret. Ditemani oleh Daniel Bojoksana dan tentunya juga sudah hadir beberapa bintang tamu. Yang pertama ada Bang Bopak. Nanti kita ngobrol aja sama Bang Bopak ya. Kemarin habis mengunjungi Pak Haji Bolot ya. Kayak apa sih kondisinya? Waktu dikunjungi. Udah berapa hari yang lalu sih? Udah 6 hari yang lalu waktu itu. Tanggal 9 Bapak. Tanggal 9 ya. Nanti tapi kita ke pojokan dulu yuk untuk membahas yang lagi ramai di luar sana. Menarik perhatian publik baik itu untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Kali ini dari dunia sepak bola tapi bukan tentang Piala Dunia. Ini adalah tentang pemain sepak bola Indonesia yang posting dia ya kayaknya kita nggak pernah lihat dia itu posting sama cewek siapa. Tiba-tiba posting ya 16 jam yang lalu dia melamar Yuriska. Siapa? Ada Asnawi. Nih kita lihat nih. Asnawi ini langsung posting ya, ini Yuriska Patricia, ini pemain sinetron gini. Dan dulu tuh Yuriska pernah dikabarkan dekat sama Kiki Farel ya. I never believed that one person could change everything, then I met you. Thank you for your love, your patience and always believing in me. Today I ask you to be part of my future. And thankfully you said yes. Bahasa Inggris banget ya. Bopak ini artinya apa sih? Ketawa. Pokoknya dia everything deh. Dia everything lah pokoknya ya. Seperti apa videonya? Coba kita lihat yang berikut. Itu aku lihat video itu aku salvok ini ya. Itu kayak posisinya serem banget gitu ya. Gitu. Adegan Titanic. Ini dari tim Rumpi ya. Kamu yang mempersiapkan ini video apa sih? Foto apa sih? Foto perbandingan. Oh iya, ini dulu pernah dikabarkan dekat Maki Kevara, tapi itu udah lama banget ya 2022. Nah 2026 ini sudah dilamar ya sama Asnawi. Walaupun kita nggak tahu nih karena mereka berdua itu betul-betul nggak pernah posting apa-apa di sosial medianya ya. Tapi sempat kalau nggak salah Asnawi sempat ada statementnya di bulan Maret tahun ini. Dia bilang dia ada deket gitu, tapi dia nggak spill siapa, deket sama siapa dan itu hubungannya sudah berjalan selama kurang lebih 1 tahun gitu. Coba kita lihat komentar-komentar netizen seperti apa bunyinya. Gemes banget si Cap yang ikutin Nawi dari zamannya AFC 2020 sampai sekarang pasti tahu seawet apa jomblonya dia di gempuran teman-temannya yang udah berpawang semua dan sekarang dia udah ada gandengan guys. Congrats Nawiku, ikut bahagia liatnya Cap gitu ya. Ini kalau ada lagi komennya coba kita lihat yang berikut. Nggak jadi masuk Pildun, akhirnya masuk KUA semua. Gitu ya. Kenapa? Ya kan kemarin Justin baru nikah sama Jennifer Kopen. Ya kan di nikahnya itu datang ada siapa namanya? Arhan sama pacar barunya yang namanya Inka. Terus sebenarnya ternyata Asnawi ini juga udah datang ya. Sama ini ada foto-fotonya tuh. Tuh, baru aja Asnawi ketahuan bahwa Yuriska Patricia ke nikahan Jennifer and Justin. Terus langsung dia. Ada lagi komentar netizen coba kita baca lagi. Dari Pratama Arhan, selamat Cap. Terus dari Justin Hapna juga, wow, love it brother. Ada lagi komentarnya. Apa nih? Go publiknya langsung ngelamar ternyata congrats Nawi dan Cia gitu ya. Jadi nggak pakai tuh proses-proses yang ribet-ribet di posting, langsung yang pasti-pasti aja. Ini ada videonya ya, Asnawi spill di bulan Maret bahwa dia udah punya pacar. Tapi dia baru spill punya pacar, dia belum spill bahwa dia udah serius di tahun ini gitu. Coba kita lihat yang berikut. Oke, kalau kita lihat juga ada beberapa temannya yang kemudian akhirnya posting setelah Asnawi posting. Coba ada beberapa ya, ini dari sekali publish langsung lamar Asnawi, nggak salah pilih si cantik banget lagi si Yuriska. Ada lagi temennya yang bilang gini, udah boleh post kegemesan kalian berdua ya berarti gitu. Jadi teman-temannya kayaknya udah tahu ya, banyaknya udah tahu tapi nggak berani posting. Izin boleh. Ada lagi nggak? Beberapa yang posting lagi. Ini juga nih ya.
Akhirnya gue bisa upload. Ini dari kemarin udah nggak sabar banget buat share kabar bahagia ini dari kalian. Dari pertama gue dikasih tahu dia mau serius aja udah shock, tapi tiba-tiba di video call keadaan ngeliatin cincin habis dilamar sama Nawi, makin kaget dan pengen nangis banget gitu. Ini dari siapa sih? Postingan temannya siapa namanya? Gak kelihatan ya. Oh, dari itu. Oh, Elda. Sayang banget Elda yang selalu nemenin aku di saat aku sedih, happy, bingung, selalu ada gitu. Selamat ya, kita tinggal tunggu aja perhelatan selanjutnya. Nah, kita menuju ke Bopak Castello. Bopak tapi nggak ada rencana nikah, nggak ada kan ya? Udah kan? Wah, bisa dipecut di rumah. Bisa dipecut. Terus foto-foto kamu sama Kendall Jenner itu apa? Itu apa? Kita akan bahas yang kita lihat profilnya berikut ini. Banyak gitu ya? Udah mulai nih, Bang Bopak. Udah ya? Iya, udah. Malah sibuk rumpi kita ya. Ngagumin anaknya. Oh iya. Diam-diam jadi. Iya, nggak mau bikin bareng anak aku, Bang Bopak. Oh, ntar tuh pasti tuh dapet. Ini kita mau nanya nih Bang Bopak, ngikutin pasti ya kabarnya Pak Haji Bolot sekarang itu Alhamdulillah, gimana? Alhamdulillah ngikutin. Udah nggak di ruang ICU lagi ya? Udah nggak, sekarang udah di ruang rawat biasa. Ruang rawat biasa, dan menurut informasi juga udah bisa berdialog, udah bisa ngomong sedikit-sedikit, walaupun kata dokter ya itu maksudnya masih pelan-pelan, tamunya masih dibatasin. Tapi kan Bang Bopak ini termasuk yang awal-awal tuh. Awal-awal. Tahu dari mana kabar kalau Haji Bolot? Karena kan istri masih berkomunikasi tuh sama istrinya Malih. Nah jadi pas dapat informasi dari situ, orang-orang semua belum ada yang tahu. Ternyata tuh udah antara seminggu 2 minggu lah tuh udah di rumah sakit sebetulnya. Nah pas hari hanya pas tanggal 9 ngobrol lah kita kan, mau ngunjungin, ya udah Bapak ikut deh. Pas kebetulan lagi nggak ada kegiatan kan, biasanya kan ceramah kita di Amerika kemarin. Donald Trump minta nasihat. Astaga. Iya. Akhirnya datang. Nah kita datang tuh di ruang ICU. Jadi ruangan itu peka sama orang-orang sebetulnya. Jadi kan. nggak boleh masuk? Nggak boleh. Tapi alhamdulillahnya pada saat itu diizinin. Karena kan baru Haji Malih sama istrinya sama Bopak lah. Setelah dari itu, ya Bopak megang tangan Pak Haji. Cuman responnya cuman, tuhnya tangan lu ngepel megang gitu tuh kenceng tuh Bun. Gini-gini. Ya paling, ya kita... Karena dia guru kita, orang tua kita, kan kalau Pak Haji itu kan kesehariannya kan nggak ngebedain. Kalau sama kita dulu tuh kalau inget-inget sama Pak Haji itu kan luar biasa, kerja bareng sama dia juga luar biasa kan. Pas kita ngeliat kondisi kayak gitu kan sedihnya luar biasa, ini kayak bapak kita gitu. Ya paling kita ngasih doa. Ya Allah biar diangkat nih kata penyakitnya walaupun gimana. Tapi kalau secara usia memang kan udah 80-an ya? Udah 80 lebih ya kan. Ya pokoknya kita minta sama Allah, baik buruknya ya Allah kasihkan yang terbaik buat bapak kita Pak Haji Bolot, ya itu aja. Jadi nggak banyak ngomong karena memang nggak bisa ngomong. Masih belum bisa ya, belum bisa komunikasi. Kedua kita juga sama keluarga Haji Malih sama Bopak sendiri nggak memberikan informasi ke luar karena memang kita sadar diri lah. Karena kondisi kayak begitu kan memang nggak boleh diganggu kalau secara medis. Nah tapi tiba-tiba ada informasi di luar kan gitu. Ada berita tuh. Ada berita. Beritanya katanya. Nah Bopak merasa takut juga kan pada saat itu. Takutnya Bopak yang menyampaikan itu. Nah makanya ada nih perkumpulan kita di pengajian namanya MPP. Pengajian Majelis Pengajian Pelawak. Di situ ada. Nah ini kok berani-beranian ada di sini. Nah kita tegur lah kan. Itu kenapa? Udah bilang belum sama pihak keluarga gitu. Apa yang ada apa di majelis? Jadi ada itu foto Pak Haji lagi dalam keadaan kondisi tidur. Terusnya ada perempuan lagi gitu. Nah kan kita tanya dong, ini siapa? Nggak boleh kita bilang. Akhirnya pas ternyata itu yang itu muridnya Pak Haji di perguruan silat. Terusnya katanya dia juga dari pihak keluarga memang sudah diizinkan. Nah kita nggak tahu lah itu. Nah dari situ pas kita lihat lagi rame lagi teman kita nih Andri Taulani ya nggak? Super heboh nih. Cek ada. Nah mulailah WA masuk tuh dari Ruben, dari Sule nanyain ke Bopak.
Ya paling kita nanya dulu, ya boleh sih ngunjungin, cuman mungkin berapa orang aja gitu. Nggak semuanya bisa nggak semuanya masuk bisa. lihat langsung gitu ya, karena pada saat istirahat pasti nggak diperbolehkan. Iya, emang kondisinya udah kesian, udah tidur, udah semua di ada alat-alat gitu ya. alat semua. Tapi alhamdulillah informasi yang baru Udah pindah ke ruang biasa. udah ruang biasa dan udah mulai aktif. Udah Ya bisa. kita alhamdulillah lah. Alhamdulillah, mudah-mudahan semakin pulih ya. Katanya udah nggak sabar pengen balik lagi ke rumah pulang. Pengennya gitu terus, balik pulang ke rumah gitu. Oke, ini ada videonya ya. Kita ada videonya, Bu. Iya, ini Ada yang ya? tersebar kemarin itu ya, yang rame ya. Oke, kita lihat. Jadi dari video itu mungkin walaupun rame gitu ya, tapi mungkin cukup menjelaskan dari berita-berita di luar, karena sempat ada berita yang seperti ini nih beritanya. Coba kita lihat ya. Ini beritanya kayak udah itu, meninggal. Ini udah kata meninggal. teman-teman tuh gimana ketika ada berita hoax kayak gini di luaran? Ya kalau kita ngeliat begini kayak antara kesel sama enggak juga. Habis kalau kayak begini-gini kan kita bingung. Karena kan dilacak pun nggak tahu Siapa yang bikin. Tapi Tapi pas lihat ini sempat kayak mau nanya ke ya keluarga. nanya lah pasti otomatis kita informasi lagi, kita tanya, istri nanya ke istrinya Mama, enggak hoax semua. Kita ya macam-macam itu kan Iya. sebelum masuk rumah sakit aja udah banyak pemberitaan kayak begitu. Iya. Jadi sebelum masuk rumah sakit udah banyak pemberitaan muncul Pak kayak Haji gini. itu Oke. fitnah kayak begini. Tapi banyak teman-teman yang bilang katanya cukup kaget karena Pak Haji Bolot itu apa ya, nggak pernahnya masuk rumah sakit. Orang yang namanya Pak Haji Bolot itu orang yang nggak pernah sakit, yang orang yang selalu happy hidupnya. Nah itu kan sebetulnya anaknya sendiri waktu cerita sama Bawa gak kaget, kok tiba-tiba Babak katanya minta ke rumah sakit, tumben-tumbenan. Oh, masih bisa ngomong tuh mau ke rumah sakit. Ini Babak sakit dada katanya Oke. gitu. Udah langsung anaknya merespon dengan baik, dibawa ke rumah sakit. Nah dibawa ke rumah sakit tuh ya Ternyata serangan kondisi jantung. dalam keadaan koma, serangan jantung itu koma sebetulnya Pak Haji Bolot itu. Oh, sempat koma ya. Emang koma itu selama dia udah seminggu tuh kan koma katanya. Oh. Cuman kan nggak dikasih tahu siapa-siapa. Jadi orang-orang terdekatnya dia Keluarganya aja yang tahu ya. Oh, gitu. Nih ada lagi juga komentar netizen nih ya. Nih coba kita baca nih. Nih di postingannya sama Bang Bopak. Waduh, kata juga. Ini foto kapan? Bukannya Bopak udah almarhum katanya gitu. Bang Bopak juga ada gosipnya begitu. Oh, banyak. Banyak. Itu cuman kita berpikir positif aja. Ya. Ada lagi Bopak Castello meninggal. Nah, itu ya. Di Google muncul begitu. Nah, ini itu. ada nih di sebelah nih. Kasat mata ya. Iya. Ada ya. Jangan gitu. Bikin disuruh. Saya buat meyakinkan, bener ada. Sehat, alhamdulillah. Tapi kan nggak main serem-serem. Enggak main serem-serem. Ini stres gitu ya. Tapi Bang Bopak ada berita kayak gitu di luaran? Banyak. Bikin Bang Bopak jadi apa? Jadi kesel, marah, takut, sedih? Bopak sih kalau secara pribadi sih udah kebal sebetulnya kayak begitu. Karena Bopak berpikir kayak beginilah. Hidup itu kan, kita ini kan dua. Pada saat kamu mampu ngejar duniamu, ya seakan-akan kamu mati esok hari. Udah itu aja. Tapi pada saat orang mendoakan kita mati, seakan-akan kita hidup 1000 tahun lagi. Kan gitu. Jadi di positif aja santai lah. aja ya. Santai. Keluarga tadi Kebun, sempat ada yang nanya gitu nggak? ya di ketika berita itu keluarga muncul. yang di Belanda pada negor. Oh, yang di Amerika gimana? Yang di Amerika marah-marah. Iya. Waduh kacau. Kendall Jenner gimana? Kendall Jenner waktu Itu ada masih berita? jalan, karena itu kan dunia fashion kita kan selalu sama dia. Oh, fashion. Iya nggak? Jadi ya itu berita itu hanya halusinasi. Halusinasi. Tapi yang ini nyata nih, yang nyata. Ini Yang di nyata. postingannya Bopak Ini di luar Instagram biasa. itu nyata ya. Coba kita lihat nih. Nih nyata bahwa dia dekat sama Kendall Jenner. Hei, semuanya dia kolak. Nah, ini kalau lihat postingan Instagramnya Bang Bopak Castello. Lihat tuh James Bond. James Bond. James Bond ya. Masak di dapur Kendall Jenner. Aduh akrab banget, katanya Kendall Jenner takut air ya. Iya, makanya takut kamu air. takut air. Takut air. Tuh masak apa sama Kendall Jenner? Biasa, dia kan demennya itu bubur ayam dari Bandung. Bubur ayam dan Bang Bopak. Kenapa Kendall Jenner gitu loh? Ini kan Bopak kan tipikal orang yang mengagumi orang-orang yang luar biasa. Kenapa Kendall gitu? Kendall ini kan ikonnya model zaman sekarang. Oke. Kalau dulu kan tahun 80-an mungkin Kate Moss, ya kan? Keren banget loh pengetahuan modelnya ya. Iya, Terus Bapak ngagumi mereka. Kedua, mereka ini kan wanita-wanita mandiri.
Oh, suka. Wanita superior yang tidak terikat sama janji-janji laki. Oh iya, oke. Jadi kita demen Kendall Jenner, Gigi Hadid, Gigi Hadid tahu. Bella Hadid. Bella Hadid. Wah, Itu luar biasa. Sering namu ke rumah pengajian bareng. pengajian bareng. Nggak, ini kalau tadi ya kita telaah ternyata sehari itu bisa posting 3 kali foto Iya. hasil editan AI. Iya, karena itu penyampaian komedi Bopak secara gambar. Bang Bopak ini ternyata anaknya kekinian, luar biasa. Ya bukan cuma pengetahuannya kekinian, Iya. tapi pakai teknologi kekinian juga ya. Itu, Ini bikin sendiri atau bikin dia ada sendiri. yang bikinin? Yang ngajarin bini. Pakai apa? Pakai apa aplikasi? AI-nya yang mana? Gemini. Gemini. Gemininya yang pro. Iya dong. Yang pro. Iya, tuhnya sama bini. Ini bisa nggak sama siapa aja? Bisa, udah pakai. Lama-lama, tapi bini kan nggak cemburu karena dia tahu lakinya gila. Iya. Udah biasa dia ya. Biasa. Jadi ini yang nulis perintahnya Bang Bopak sendiri atau bini istri? Bopak. Apa tuh? Kalau yang ini bunyi ini sekarang sama pemimpin-pemimpin dunia ya. Nah. Ini ada edisi. Kayak kita tuh kan kerjasama tentang perminyakan tuh. Ya kan, Saudi Arabia. Iya, sama ada Nah kalau sama Lady Di itu kan pasti dia suka dunia seni. Lady Di ya. Itu Lady Di ya. Iya, Lady Di. Karena kan logat kita kan ini. Tapi kan Lady Di. Lady Di. Iya, Lady Di kan udah nggak. Udah almarhum. Iya. Tapi kan sebelum almarhum kan pertemuan kita waktu zaman nama Pak Harto. Oh, ini pertemuan zaman dulu. Oh, makanya muka Bopak waktu itu masih kelihatan mudaan Masih ya. muda. Jadi itu nulisnya apa tuh? Bikin foto. Foto mereka berdua, Lady Di dan Bopak sedang melihat lukisan-lukisan hasil karya Picasso. Wah. Kalau yang ini, kalau yang sama itu. Nunjuk akhirnya. Raja Hah? ya sama itu yang di tengah itu. MBS. MBS apa tulisannya gimana? Bopak. Saya dengan Raja Saudi Arabia sedang menjalin kerjasama bilateral di bidang migas. Oh, terus keluar fotonya begini. Keluar fotonya begini, lagi ngopi bareng. Tuh habis itu disiksa Bopak tuh. Nah, yang ini. Presiden Putin. Itu Putin. Itu apa perintahnya apa bunyinya? Perintahnya Itu kenapa karena di dia dalam kan- bisa di dalam lift gitu ya? Dia salah satu tokoh yang luar biasa di Rusia, itu kan lahirnya dari KGB. Dia kuat di intelijennya. Oke, jadi Dan pada saat posisi masih muda, Rusia pecah. Ketika politik glasnost itu kan, ini orang terkuat dia aja nih dulu Rusia. udah kenal banget ya. Akrab, karena kan dulu kan dia sekolahnya di Universitas Sofia. Oh, bareng. Dia Satu ngambil alma mater hukum. ya? Kalau Bopak kan dihukum. Nggak, ini perintahnya apa itu? Perintahnya, Kenapa munculnya fotonya di dalam lift gitu? mereka berdua dengan tokoh Rusia, Mr. Putin, dengan bergandengan di lift. Dengan bergandengan di lift ya. Emang spesifik di lift ya. Di lift. Jadi keluar tuh di lift gitu. Kenapa yang dipilih di lift? Ya biar dialognya nggak ada yang ketahuan. Oh. Sebuah konsep ya. Gemas. Dan ini sehari harus 3 kali banget gitu. Iya biar mancing komen orang. Ternyata pas kita lihat komennya bagus-bagus. Ada banyak bubuan orang Banjar. Ikam pakai kan bahasa Banjar nih. Harat ikam nih pakai. Artinya? Bagayaan lawan orang ganal semua aja. Lu keren banget Pak, orang-orang hebat semuanya. Cuman ikam ini lawas-lawas bebungulan ya. Lu lama-lama lu gila lu. Oke, nanti kita kasih challenge ya Bopak ya. Oh, iya. Bikin prom sama bintang tamu kita selanjutnya. Oh, gitu. Ada Lala Windy, kita Wih, lihat Lala dulu Windy. profilnya berikut ini. Lala Widi, luar biasa Lala Widi. Lala Windy. Hai Kak Fani. Sekarang saatnya kita mau membuat kamu untuk mencari apa sih yang ada di dalam box ini, ya kan? Dan nanti kalau udah ketemu bendanya, tolong ceritakan apa itu kisah di balik benda tersebut. Jangan lihat ya, kamu Oke, pokoknya oke. merogoh aja, oke? Boleh. Silahkan. Nggak ada yang bahaya-bahaya kan ya? Ini bukan barangnya. Coba dikeluarin. Oh, langsung dapat loh dia. Ini iya. motor ya, motor. Ini kalau lihat motor ya. Apa sih makna motor ini dalam perjalanan karir kamu di awal-awal? Dulu sempat waktu awal-awal nyanyi itu nggak punya motor. Pinjem gitu kan. Langsung nangis.
pinjam tetangga. Bonjangan 4. Adikku di depan, ayah, aku dan ibu. Jadi ibuku tuh udah nggak muat. Di sini pojok. Iya, duduknya di besinya. Kayak gitu. Sesusah itu. Sempat juga nyanyi nggak dapat pinjaman motor. Jadi numpang pick up tetangga gitu-gitu. Gitu sih. Itu sih. Jadi sejauh apa ini kalian berempat naik motor? Jauh banget, Kak Fen. Ke Madura juga naik motor. Berangkat duhur, pulang subuh. Cuma dapat 250.000 zaman itu. Sampai di tengah-tengah Suramadu, tangannya ibu itu kesemutan, berhenti dulu gitu. Kalau hujan pakai jas hujan, tapi kalau udah mau sampai venue-nya, Bu berhenti Bu, malu dilihat orang pakai jas hujan, penyanyi make up-nya berantakan kayak gitu. Jadi berhenti dari jauh. Biar ala-ala naik mobil. Itu zaman dulu Kak Fen. Jadi ibu di pojok sini. Iya, sering sakit pinggulku katanya gitu. Tapi belum ada bahkan kepikiran untuk bisa beli mobil, nggak ada sih waktu itu. Waktu itu nggak ada. Nggak ada. Beli mobil yang buntut aja nggak cukup duit. Sekarang apa yang kamu sudah berikan untuk memanjakan orang tua? Alhamdulillah orang tua nggak pernah nuntut yang aneh-aneh. Tapi insya Allah semua yang dipinginin Lala kasih. Tapi nggak pernah minta. Nggak pernah minta. Aku sampai pengen dulu itu lihat ibuku pakai perhiasan biar kayak ibu-ibunya orang lain. Aku paksa, pakailah Bu perhiasan biar kelihatan. Gitu. Mau ibu? Mau. Dan juga banyak dulu yang ngomong, oh enak banget ya keluar malam. Anaknya nyanyi, ibunya jual diri, katanya gitu. Naik mobil lah biar gaya gitu. Mungkin biasa bagi orang yang udah punya, tapi kalau sama orang yang nggak punya itu nyesek banget. Rasanya sakit ya? Iya. Saya nggak tahu perjuangan kalian seperti apa. Saling mendukung. Saling mendukung. Ayah sakit. Jadi nyanyi tuh memang benar-benar cari duit, nggak pengen terkenal, nggak pengen apa. Pokoknya aku harus dapat duit. Harus dapat duit. Baju juga gitu nggak pernah beli. Awalnya lengan panjang, dipotong jadi pendek biar kesan gantinya ada gitu. Kita masih akan ngobrol lagi. Selain berikut ini jangan kemana-mana. Tetap di Rumpi. No. Lagi masih bersama Lala Widi. Iya, Kak Fen. Udah air matanya sudah diseka, Udah ya kering. kan? Karena tadi menceritakan bagaimana mengawali karirnya dan support keluarga. Nah berikut kita ada satu kejutan buat kamu, Apa Widi tuh? ya. Ini juga sebuah ungkapan cinta. Dari siapa? Coba kita dengarkan yang berikut ini. Aku minta maaf ya, Ma, karena selama ini aku masih agak nakal dan sering gagal untuk membanggakan Mama. Aku juga minta maaf karena aku masih sering membantah perkataan Mama dan suka ngambek. Mama jangan menyesal ya punya anak seperti aku. Aku bangga banget punya malaikat tak bersayap seperti Mama. Doakan aku ya, Ma, agar aku bisa membanggakan Mama selamanya dan mencapai cita-citaku. Mama harus sehat terus ya, biar bisa nemenin aku sampai dewasa dan menjadi orang yang sukses di masa depan. Terima kasih ya, Ma, sudah membaca surat dariku. Aku janji akan berusaha untuk menjadi orang yang sukses dan membanggakan Mama. I hope you have a nice day forever. I love you, Ma. Ikan hiu makan ikan teri. Cintaku padamu takkan pernah terganti. Dapat dari mana? Itu asli ya, suaranya Syahdu. Ada aja Rumpi. Iya, kamu cerita tadi bagaimana ibu mensupport kamu, orang tua mensupport kamu. Dan sekarang gilirannya kamu sebagai ibu mensupport Syahdu, putri kamu gitu ya. Oh, ini udah berkaca-kaca lagi gitu. Apa sih yang kamu tuh nggak pingin Syahdu rasakan seperti yang kamu rasakan dulu tuh apa?
Tentunya nggak pengen waktunya terbuang dengan hal-hal yang menurut aku belum pasti di masa depan. Belum pasti di masa Iya, depan. belum pasti di masa depan itu contohnya kayak dia terlalu menyanyi di usia dini kayak aku dulu kan. Jadi sekarang fokus ke pendidikan formal aja dulu. Kamu ingin dia begitu ya? Memaksimalkan itu. Menikmati masa-masa kecilnya. Ya, karena besok kan belum tahu dia arahnya kemana. Apakah mau jadi penyanyi? Iya, gitu. Atau mau jadi dokter kayak cita-citamu dulu? Iya lagi. Dan kemarin juga anak kamu ikut ajang apa pemilihan pageant ya, putri-putrian ya. Ini dia juara apa sih, kebaya ya? Iya. Putri kebaya gitu. Terus habis itu runner up 1 juga. Runner up Masya Allah. 1. Ini dia yang mau atau kamu yang menyarankan? Sebenarnya dia sekolah kursus public speaking, bukan sekolah. Dia wow. kursus public speaking, terus diarahkanlah sama coachnya ke pageant itu. Kamu sendiri gimana lihat pencapaiannya dia? Bangga Bangga banget pasti ya. Iya, apalagi dia jawabnya full English pada waktu Full itu. English, oh Masya Allah. Dan kamu sempat hadir itu, Sempat mengikuti hadir. di tengah kesibukan kamu? Menyempat-nyempatkan sih, meskipun malamnya langsung lari ke Semarang. Oh, tapi hadir di situ. tapi hadir. Nih, tapi kalau dia gede misalnya, aku mau di dunia hiburan aja, aku mau nyanyi aja. It's okay, nggak apa-apa. Yang penting sekolah dulu. Yang penting sekolah dulu. Oke, baiklah. Sekarang saatnya Lala kita tempatkan bersama Bang Bopak Castello di kursi panas itu, silakan. Aduh grogi, diketal sama cowok ganteng. Cowok ganteng grogi. Aku bawa kali ya. Di bawah bantalnya boleh. Oke. Lala Widi dan Bopak Castello duduk di sini untuk menjawab pertanyaanku dengan jujur apa adanya. Apakah pertanyaanku ini jawabannya merupakan fitnah atau fakta? Lala Widi, fitnah atau fakta? Bahwa yang paling kamu suka kalau ada yang nyawer itu adalah kalau nyawernya lewat japri aja. Karena Iya, enak, cuman kamu doang yang tahu berapa jumlahnya. Fitnah atau fakta? Iya sih. Fakta. 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 Emang banyak gitu ya? Banyak. Japri langsung gitu? Iya, balas WA aja tiba-tiba ditransfer gitu. Aduh. Wah, paling banyak pernah ditransfer berapa yang mengagetkan jumlahnya? Aduh nggak banyak-banyak, paling puluhan sih. Puluhan apa? Juta. Gitu berapa menit tuh? Coba ada video nih ya, kalau secara langsungnya nggak lewat japri ini, kamu kan punya pengalaman di sawer dengan yang ajaib-ajaib juga gitu ya. Aneh-aneh. Apa aja? Coba kita lihat di kompilasi yang berikut ini. Seserahan, ada baju. Ada serahan, ada baju. Ada kambing nggak? Ada kambing. Ada kambing juga ya. Dibawa kambingnya gitu? Iya, dibawa kambingnya. Kambing hidup? Kambing hidup? Terus apa lagi? Kebo hidup ada juga. Nggak ada dong. Oh, tapi nggak ada yang ngalahin saweran yang berikut ini nih. Coba Oh, kita iya. lihat nih. Bisa Ini ada yang jadi. nyawer buaya. Tuh Bang Bopak ya. Bos batu bara nih. Itu. Ini kejadian kapan ini Bang Bopak nih? Ini kejadiannya karena Bopang ini kan mengagumi Widi juga. Kita tahu perjuangannya. Sempet kita kerja bareng dulu ya. Iya lagi. Kostumnya masih kuning. Mana sih? Kampanye ini maksudnya? Ya, Ini cerita antara bener sama enggak, bingung aku iya ya kan? benar, di TV tetangga waktu kita acara puasa dulu. Oh, dulu kan produserin juga kan dulu ya Bang Oh, Bopak ya? sempat. Apa tuh yang dua marmot. Dua marmot. Boyen, sekarang udah setruk bibirnya deh. Sama Melani. Oh, Melani. Sekarang Melani udah jadi pengangkat besi deh. Oh, iya. Lala mau dong Bang Bopak. Lala mau dong. Kan situ udah sama Welly. Really? Oke, baik lanjut Bang Bopak, fitnah atau Iya. fakta? Bang Bopak punya kebiasaan latah. Itu sebenarnya karena suka kaget ngeliat hal mistis. Diawalinya dari situ. Makanya itu lanjut latahnya. Fitnah atau fakta? Fakta sih. Oh gitu. Hah? Hei, kita nggak mistis. Tuh awalnya dulu itu kan bercandaan itu tuh orang intern aja. Oh. Dan pada saat itu Komeng tahu penyakit Bopak waktu itu Ginanjar. Nakut-nakutin, jadi kalau takut langsung. Karena Bopak kalau hal yang sifat-sifat mistis itu sampai stres. Tiba-tiba kita punya program di TV tetangga. Digunakanlah sama Komeng tuh nakutin ini. Akhirnya jadi komersil. Oh, jadi komersil. Sekarang Yaudah, masih nggak? Masih lah. Oh, sekarang masih ya. Masih, tapi stres lemes tuh. Oh, tapi capek abis. Tapi janganlah kalau dirumpi kan nggak boleh begitu. Nggak boleh. Oke, baik lanjut. Lala Widi, fitnah atau fakta? Bahwa kamu sebenarnya udah punya pacar. Nah, Tuh, ini. mukanya langsung Yang ini. yang mana? Yang mana? Bang Bopak tahu
tahu nih kayaknya ya. Udah tahu nih kayaknya. Tapi kamu masih belum mau publish duluan. Fitnah atau fakta? Ah, fitnah. Fitnah. Iya nggak? Kayaknya sih mulutnya nggak fitnah ya. Hah? Dari hatinya enggak. Dari Kayaknya hati- ada seseorang. nih. Ada ya? Siapa Ayo. sih Bang Bapak? Ada. Kamu kan orangnya. Langsung dari istrinya. Ada nggak sih sebenarnya? Ada. Deket ada. Ada. Cuman apa sih yang Orangnya disebut agak pacar? gemuk, putih dikit. Ih, Orang-orang Jawa Timur kan. oh iya, emang bener lah gitu. Udah tahu lah. So tau banget sih. Ada fotonya ya? Ada. Bikinan ntar, AI iya. lagi tapi enggak. Di AI Oh lagi. ini loh. Ini nunjukin gini tuh cincin dari siapa yo? Ah. Ayo. Ada Nih, kan? sih, ada dari seseorang cincin waktu Lala ulang tahun gitu. Oh, itu cuma ngasih doang atau cincin lamaran? Kagak, cincin ngasih doang. Ngasih doang. Iya. Kenapa kamu Iya. masih bingung sih tadi? Memang pacaran tuh apa sih? Ya Iya. serius. Emang pacaran tuh kayak gimana? Eh, serius? Gak pernah ditembak gitu loh. Kamu mau nggak jadi pacarku? Nggak Gak pernah. Tapi ya lah jalan aja gitu. Jalanin aja. Jalan aja. Itu emang itu disebut pacaran yang kayak gitu ada berapa? Selain berikut ini jangan kemana-mana. Oh, Tetap di iya. Rumpi Indo Secret. Wah. Makanya dijawab. Pasti bongkar. Dia nggak tahu. Udah dikasih ranjau. Oke, kita kembali lagi bersama semua bintang tamu kita. Jadi Ya. tadi kita tahan dulu ya pertanyaannya ya. Oh, Jadi ya. ada berapa itu yang jalanin aja. Oh, iya. Kita menuju ke yang berikut ini nih. Kita lagi diskusi ya, nanya pendapatnya Bang Bopak. Iya. Lala juga apa pendapatnya. Ini ada video ibu-ibu yang curhat ya. Curhat seperti apa sih curhatannya? Coba kita dengerin baik-baik curhatannya. Dia bilang itu gara-gara dia menikah dengan cinta, makanya dia harus menempuh kehidupan yang berat gitu. Lu setuju nggak? Iya, nggak cukup cinta doang. Nggak cukup cinta Iya, doang. logika harus tetap main. Pernah kamu karena gara-gara cinta hidupmu jadi berat? Aku sering. Mana aku suka banget lagi mencintai Mokondo. Aduh, gimana? Aduh, aduh, ada rasa kasihan gitu ya. Ya ada tes-tes gimananya gitu loh, ada tantangan tersendiri. Aku pasti bisa merubah orang ini gitu. Menjadi lebih sukses. Iya, berubah. Dia pasti bisa jadi lebih baik. Ternyata enggak, tetap aja. Udah kapok belum? Ngomong kapok, tapi kalau dideketin lagi juga masih mau. Gimana sih? Susah, Bang. Padahal, wah, kalau Bang Bopak setuju nggak bahwa orang tuh jangan terlalu cinta-cinta amat gitu. Kalau menikah punya pasangan tuh harus ada logikanya juga. Setuju, Apalagi kalau cewek ya. setuju. Kalau Bopaknya bagian orang yang mengagumi dan menjaga martabat perempuan. Masya Allah. Karena kalau cinta, kalau logikanya tumpul, dia nggak punya jawaban cinta itu apa. Oh. Karena setiap cinta itu punya proses. Wis. Dulu Nabi sama Siti Aisyah Iya. itu karena proses. Ya. Akhirnya dia menemukan tuh cinta yang sebenarnya. Begitu juga Bopak sama Gita. Kalau kita bicara usia, Jauh main ya. logika, 28 tahun ya. iya bedanya. nggak dapet. Tapi- Makanya logika harus kita tumpulin. Karena cinta itu nisbi. Cinta itu nggak ada ruang. Cinta itu luas. Kalau kita memaknai titiknya cinta, itu indahnya luar biasa. Jadi artinya kadang cinta itu nggak ada logika. Nggak ada. Tapi ya jangan terlalu Nah. mengagung-agungkan itu hanya titik, cuman itu doang modalnya. Benar. Gitu. Komentar netizen coba kita baca. After apa? Oh ini dia, mereka juga curhat ya. Ini after SC 2 bulan dengan cinta katanya gitu. Nih dia harus dagang, bawa barang semua dagangannya di atas motor. Yang berikutnya ada lagi, lebih baik dicintai secara ugal-ugalan daripada mencintai. Ada yang bilang begitu. Oh, itu alirannya sadomasokis. Nih menikah dengan cinta, sekarang jualan katanya gitu. Ya, Ini emang saling menikah dengan bantu cinta, ya. sekarang jualan. Oke, ada lagi cerita. Kalau ini dari video dari Malaysia ya. Jadi seorang istri lagi kerja, tiba-tiba didatengin sama suaminya. Ya. Sambil bawa anak itu suami suruh, "Nih, urusin," terus tinggal. Gitu. Coba kita lihat videonya kayak apa sih berikut ini. Ya, suaminya datang ambil bawa anaknya, Bawa anak. sambil kerja disuruh ngurusin anaknya. Married is scary ya. Marriage is scary. Aku pernah lagi kayak gitu. Serius? Serius. Kayak gimana? Ya kayak gitu. Kamu lagi nyanyi nih, lagi manggung? Terus habis itu didatengin, disuruh, "Ini anaknya," gitu. Urusin gitu? Urusin. Akhirnya gimana dong?
ya gimana ya, tetap dibawa lah sama kita, tapi cowok itu bisa baby blues nggak sih? Itu gimana sih judulnya? Baby man deh, baby man. Bukan blues ya, dia kayaknya pink ya, Iya, baby pink. Baby Baby pink. pink, iya kali. Pernah nggak sih cowok tuh baby, kalau ngurus anak cowok tuh ngalamin stres juga nggak sih? Kalau yang kayak begitu biasanya tuh super egonya yang main. Oh, super ego aja. Kalau psikologi bilang kan gini, bahasa ego itu kan masih bisa kita perangin. Oke. Tapi kalau di super ego Susah. itu udah susah, Ya, nalarnya udah beda. Bang Bopak misalnya istrinya lagi kerja terus suruh Iya. Bang Bopak titip ya anak-anak urusin. Bang Bopak sanggup nggak? Sanggup. Sanggup. Kan kita harus punya komitmen. Setiap kita mencintai seseorang ada komitmen. Belum sampai. Belum nemuin kayak gitu Belum ya. nemuinnya kayak Bang Bopak. Susah. Baik. Aduh, ini diskusi kita terpaksa Iya. harus kita sudahi Ini hari ini, harusnya kita panjang nih lanjutkan tentang di episode cinta nih, selanjutnya Bun. ya tentang Iya cinta kan? bersama Bopak Castello. Aduh, luar biasa tuh. Bang Bopak terima kasih sudah hadir ya. sama-sama, Malam Bun. ini terima Terima kasih kasih banyak banyak, hadir Ave. berbagi ceritanya dan terima kasih juga buat Anda semua yang sudah bergabung. Iya. Kita ketemu lagi setiap hari ya di acara Rindu.